pakai aplikasi AI. Nah, sebelum itu saya mau izin memperkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan saya Taufik Boraman. Bapak Ibu bisa panggil saya Taufik. Kebetulan saya mahasiswa bimbingannya Pak Babin jadi sampai saat ini saya Babin jadi penguji, sekarang S2 Babin jadi pembimbing saya. Jadi ini betul ceritanya. Oke, ini background saya sebagai koordinator dari tahun 2020 itu dari saya sampai sekarang saya masih menjadi full-time content creator. Saya juga posisi ambassador di kampus ini di BIS 1 kemarin. Terus ada beberapa sosial media saya juga, ini sosial media mungkin nanti itu kita bisa follow-nya buat melihat progres untuk video juga atau konten-konten Bapak Ibu yang sudah dibuat ini. Oke, nah, kenapa sih sebenarnya kita harus belajar AI? Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ada nggak yang udah ikut pelatihan sama Rumah BUMN Bandung pas kita belajar pertama kali di komunikasi sama saya? Dan kalau soal itu kita bikin cara ngedit video, ada nggak yang udah ikut dari awal? Ada, nanti juga banyak yang baru ya. Kalau biasa pertama dulu semangat belajar kalau dulu. Karena sekarang tuh kalau misalnya mau belajar AI itu sangat males gitu. Apalagi Bapak Ibu udah kayak aktivitasnya tuh udah banyak, terus udah dipaksa buat belajar teknologi itu karena orang udah-udahan gitu sama males. Nah, kemarin di kegiatan kita yang pertama kali saya ngasih sharing materi bersama Rumah BUMN Bandung di Telkom University itu kita juga belajar tentang editing dan AI. Nah, nanti kita bakal gabungin editing yang kemarin kita pelajarin, tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak ada waktu itu, nanti kita link dari awal juga, saya jelasin dari awal sampai nanti Bapak Ibu juga dari luar ini pokoknya bisa aja, jadi ada video itu. Siap ya? Oke. Nah, kenapa sih kita harus belajar AI? AI itu sebenarnya apa sih? Mungkin tadi Bapak Ibu juga udah jelasin, AI itu artificial intelligence singkatannya. Jadi kecerdasan buatan dan sebenarnya dibuat manusia juga. Jadi kalau manusia itu tuh yang menyerupai cara berpikirnya manusia, teknologi yang menyerupai berpikirnya manusia. Jadi perintahnya dari manusia dan nanti dikelola sama dia itu atau biasanya kita sebutnya itu prompt ya. Nah, kenapa ya ini bisa sangat membantu untuk konten marketing? Seperti yang kita ketahui sekarang Bapak Ibu, konten marketing itu kebetulan saya di lingkungan sehari-hari saya bikin konten itu untuk brand. Jadi konten marketing itu mungkin udah jadi sehari-hari saya gitu. Saya sehari bisa grafik 8 sampai 10 konten tiap harinya. Jadi bikin konten marketing untuk brand jual atau Bapak Ibu kenal affiliate sekarang. Nah, saya juga punya waktu saya bikin konten jualan, mulai jualan dan kemudian kalau Bapak Ibu kenal saya juga kerjanya kayak gitu. Jadi AI itu bisa sangat membantu kalau misalnya kita lagi kita lagi butuh konten, kita lagi butuh harus kemudian dengan website kita dalam waktu untuk bikin konten. AI ini bisa sangat membantu kita. Apalagi kalau misalnya kita bilang kayak jadi konten kreator atau kalau kita mau bikin konten kita harus minimal sekali satu konten. Kayak hari ini aja udah mau bikin atau bikin konten apa. Dulu besoknya lagi, nah itu AI itu bisa mempermudah di situ. Kalau Bapak Ibu ikut di episode sebelumnya yang webinar juga, yang workshop juga bareng sama saya itu kemarin kita bikin ide konten yang kalau nggak salah, ide konten pakai konten AI. Nah ini salah satu penerapan AI bahwa konten marketing ini kita bisa dapat ide konten kita dari penggunaan AI. Kita juga bisa jadi sumber ide dari informasi seperti yang saya jelaskan tadi. Itu boleh next. Ini saya menjelaskan itu konten prakteknya kita lakukan. Boleh next. Dan ini dia tantangan pembuatan konten komersial UMKM yang digital. Kenapa kita perlu untuk belajar AI gitu ya? Karena sekarang waktu kita tuh terbatas untuk bikin konten di tengah aktivitas kita, di tengah kesibukan kita. Belum Bapak Ibu